Bab 251. Zi Changhe telah menyalakan bintang takdirnya, berhasil menjadi raja sejati. Sejumlah besar energi astral berlebih dari terobosannya masih tersisa di kediaman tersebut. Tiba-tiba, energi astral berlebih itu mulai berkumpul di kamar Xiang Shaoyun. Baik Long Hui maupun Zi Changhe adalah kultivator alam langit dan dapat dengan jelas merasakan hal itu terjadi. Energi astral tidak berbentuk, dan kultivator di bawah alam transformasi umumnya tidak mampu merasakan keberadaannya. Betapa dahsyatnya kekuatannya, seru Zi Changhe dengan cemas. Dia bisa merasakan bahwa energi yang terkumpul tidak kalah kuatnya dengan tingkat kultivasinya di alam langit. Bahkan, energi yang terkumpul tampaknya lebih kuat dari miliknya. Ini terjadi di kamar Tuan Muda, kata Long Hui. Zi Changhe menatap Long Hui dengan heran sambil berpikir, tetua Long Hui memanggil Shaoyun dengan sebutan Tuan Muda. Sepertinya Shaoyun benar-benar menyimpan banyak rahasia. Long Hui tidak keberatan jika Zi Changhe mengetahui hubungannya dengan Xiang Shaoyun. Lagi pula, dia bisa melihat bahwa Xiang Shaoyun cukup dekat dengan Zi Changhe. Di dalam ruangan itu, tiga energi berbeda berputar-putar di sekitar tubuh Xiang Shaoyun. Warna ketiga energi tersebut masing-masing adalah ungu, emas, dan merah. Kombinasi ketiganya memberikan Xiang Shaoyun penampilan yang sangat ilahi. Sejumlah besar energi astral ditarik ke dalam tubuh Xiang Shaoyun. Energi itu mengalir melalui meridiannya, meraung tanpa henti seperti naga, sangat memperkuat kesembilan bintangnya. Setelah waktu yang tidak diketahui lamanya, area tersebut akhirnya kosong dari energi astral. Adapun Xiang Shaoyun, dia telah tumbuh sekali lagi. Dia sekarang adalah kultivator alam transformasi tingkat 8. Di paviliun batas awan, tingkat kultivasi ini menempatkannya di antara anggota kelas menengah. Namun, mengingat usia Xiang Shaoyun yang baru 17 tahun, tingkat kultivasi ini membuatnya benar-benar luar biasa. Terlebih lagi, dia mampu mengalahkan raja-raja ketika dia masih berada di tingkat kultivasi alam transformasi ke-7. Sekarang setelah dia naik satu tingkat, kemampuan bertarungnya akan jauh lebih menakutkan. Xiang Shaoyun berdiri dan sepasang sayap harimau putih terbentang dari punggungnya. Dia mengepakkan sayapnya dengan lembut, menyebabkan kekuatan emas bergemuruh di udara di sekitarnya. Dengan meningkatnya kekuatanku, mengendalikan kemampuan sayap harimau putih juga menjadi jauh lebih mudah, kata Xiang Shaoyun dengan puas. Kemudian dia menarik kembali sayapnya sebelum melangkah keluar dari kamarnya. Sebelumnya, ia telah merasakan fluktuasi energi yang berbeda dan sangat kuat. Di alam jiwa neternya, pemandangan Zi Changhe menyalakan bintang takdirnya juga muncul. Bahkan, apa yang ditunjukkan alam jiwa neter kepadanya bukanlah pemandangan Zi Changhe yang menerobos masuk ke ruangan. Melainkan, pemandangan jiwa Zi Changhe di langit yang menyalakan bintang takdirnya. Pemandangan itu memberi Xiang Shaoyun sensasi yang sangat menakjubkan. Mampu menyaksikan hal seperti itu jelas bermanfaat bagi kultivasinya sendiri. Jika dipikir-pikir, menyaksikan proses seseorang menyalakan bintang takdir akan sangat membantu ketika tiba gilirannya untuk menyalakan bintang takdirnya di masa depan. Xiang Shaoyun tidak terlalu lama memikirkannya karena dia bisa melihat Zi Changhe dan Long Hui berjalan ke arahnya. Selamat, kakak senior, atas kenaikan pangkatmu menjadi raja, Xiang Shaoyun mengucapkan selamat dengan tulus. Zi Changhe baru berusia sekitar 30 tahun. Sebagai seorang raja yang masih sangat muda, kemungkinan besar ia akan segera menjadi sensasi baru di paviliun batas awan. Meskipun ia tidak bisa dibandingkan dengan para jenius di paviliun tersebut, ia jelas jauh lebih luar biasa daripada banyak murid biasa. Bakat yang ia tunjukkan cukup untuk membuatnya mendapatkan sejumlah besar sumber daya dari paviliun untuk mendukung perkembangannya lebih lanjut. Zi Changhe tertawa gembira, hahaha, semua ini berkatmu. Jika kau membutuhkan sesuatu dariku di masa depan, aku tidak akan ragu untuk membantu. Jangan khawatir, kakak senior. Sebaiknya kau sampaikan kabar baik ini kepada tetua Liu. Aku yakin beliau juga akan sangat senang, kata Xiang Shaoyun. Zi Changhe mengangguk dan pergi tanpa ragu-ragu. Setelah Zi Changhe pergi, Long Hui menyerahkan surat tantangan tertulis itu kepada Xiang Shaoyun dan berkata, Tuan Muda, ini adalah surat tantangan tertulis yang dikirim oleh Wakil Ketua Aliansi Lightning Alliance, Huo Linfei. Ekspresi terkejut terpancar di wajah Xiang Shaoyun saat ia menerima tantangan tertulis itu. Dengan senyum tipis, ia berkata, sepertinya aliansi petir masih punya keinginan untuk mati. Baiklah, jika dia ingin bertarung, kita akan bertarung. Lalu, ia menghancurkan tantangan tertulis itu. Saat ia melakukannya, seberkas energi api melesat keluar sebelum membentuk kata, pertempuran, di udara. Itu jelas sebuah provokasi. Dengan lambaian tangan yang santai, Xiang Shaoyun menghapus kata itu dengan acuh tak acuh. Ia sama sekali tidak menunjukkan rasa takut terhadap api tersebut. Berikan balasan atas namaku.
Aku akan melawannya sampai mati di arena besok, kata Xiang Shaoyun. Baik, Tuan Muda, jawab Long Hui. Xiang Shaoyun kemudian membersihkan diri sebelum menuju ke kediaman tetua Long Hui untuk mengunjungi Lu Xiaoxing, Xia Liu Hui, dan Wang Zhenchuan. Namun ketika tiba, He Ken memberitahunya bahwa ketiganya telah pergi ke ruang batas untuk berkultivasi. Ekspresi puas terpancar di wajah Xiang Shaoyun saat dia berkata, akhirnya, mereka mulai berusaha lebih keras. Itu bagus sekali. Semakin lemah bakat seseorang, semakin keras orang itu harus berlatih. Hanya dengan begitu seseorang akan memiliki masa depan yang layak. Xiang Shaoyun tidak repot-repot menunggu mereka. Dia kembali ke kediamannya dan kembali bermeditasi. Dia berencana untuk terlebih dahulu memperkuat basis kultivasinya yang baru sebelum memikirkan hal lain. Dia juga tidak lupa untuk terus mengolah kutukan jiwa naga neter untuk terus memperkuat kekuatan jiwanya. Hari itu berlalu dengan cepat. Keesokan harinya, Xiang Shaoyun bersiap menghadapi Huo Linfei dalam pertempuran. Ia bermaksud memberi pelajaran yang setimpal kepada wakil pemimpin aliansi itu. Namun, Long Hui memberitahunya bahwa karena urusan mendesak, Huo Linfei telah menunda tantangan tersebut. Xiang Shaoyun terkejut. Tapi bukankah seharusnya dia siap bertarung setelah melontarkan tantangan? Dia kabur tanpa perlawanan. Dia tidak punya sopan santun, gerutu Xiang Shaoyun dengan muram. Dia baru saja meningkatkan level kultivasinya dan sedang ingin berolahraga. Namun, lawannya justru meninggalkan paviliun batas awan untuk menghindari pertarungan, yang sangat membuatnya kesal. Saat Xiang Shaoyun merasa bosan, beberapa tamu tiba di kediamannya. Para tamu itu adalah seorang pria tampan dan seorang wanita cantik. Mereka tak lain adalah Chen Zilong dan Li Yaxuan. Ketika keduanya berjalan bersama, mereka menerangi dunia di sekitar mereka dengan pancaran aura mereka. Sangat jelas bahwa keduanya adalah individu yang sangat cakap. Xiang Shaoyun tersenyum lebar kepada mereka dan berkata, selamat datang, kakak senior dan kakak senior. Ada yang bisa saya bantu? Aku di sini untuk menantangmu. Tanpa basa-basi, Chen Zilong langsung ke intinya. Niat bertempur yang membara terlihat jelas di matanya. Omong kosong apa yang kau katakan, Zilong? Li Yaxuan memarahi Chen Zilong sebelum menatap Xiang Shaoyun. Dia bertanya, Xiang Shaoyun, apakah kau sudah memasuki alam langit? Xiang Shaoyun terdiam sejenak sebelum berkata, yang satu menantangku sementara yang lain menanyakan tingkat kultivasiku. Jadi yang mana? Siapa yang harus kujawab duluan? Abaikan Zilong. Dia hanya seorang fanatik pertempuran. Aku mengajukan pertanyaan serius, kata Li Yaxuan. Chen Zilong tersenyum dan berkata, baiklah, setelah kita selesai membicarakan bisnis, mari kita bertarung. Xiang Shaoyun menjawab, aku belum berada di alam Sky Soar. Tapi kebetulan aku juga ingin bertarung. Seharusnya aku melawan Huo Linfei, tapi anak itu kabur sebelum pertarungan. Karena kau di sini, mari kita bertarung. Setelah mengatakan itu, Xiang Shaoyun mematahkan buku jarinya, bersiap untuk berkelahi dengan Chen Zilong sebelum membicarakan hal lain. Bab 252. Chen Zilong juga mematahkan buku jarinya, bersiap untuk berkelahi ketika Li Yaxuan tiba-tiba berteriak, cukup, kalian berdua. Kalian akan punya banyak kesempatan untuk saling berkelahi. Bukan sekarang. Harus diakui bahwa Li Yaxuan cukup mengintimidasi ketika marah. Meskipun Xiang Shaoyun dan Chen Zilong sebenarnya tidak takut padanya, mereka tetap harus menunjukkan rasa hormat dan mendengarkannya. Kakak Xuan mulai marah. Kita harus bertarung di lain hari, kata Chen Zilong sambil tersenyum canggung. Saya akan selalu menyambut baik hal itu, jawab Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun dapat merasakan bahwa Chen Zilong sudah menjadi kultivator alam transformasi tingkat 9, bahkan satu tingkat lebih tinggi darinya. Namun, perbedaan di antara keduanya tidak lagi sejelas setahun yang lalu. Dia yakin akan keluar sebagai pemenang jika keduanya bertarung sekarang. Xiang Shaoyun, ada desas-desus bahwa seseorang telah menerobos masuk ke kediamanmu kemarin. Kukira itu kau, tapi apakah sebenarnya orang lain? Li Yaxuan mengulangi pertanyaannya. Meskipun sudah ada banyak kultivator alam langit di paviliun batas awan, setiap kultivator alam langit baru tetap akan menjadi sasaran perekrutan oleh berbagai faksi di paviliun tersebut. Xiang Shaoyun tidak menyembunyikan apapun dan memberitahu Li Yaxuan tentang terobosan si Changhe. Bagaimanapun, hal itu tidak akan tetap tersembunyi untuk waktu yang lama. Bukan kamu. Bagus. Kalau tidak, kamu akan kehilangan kesempatan besar, kata Li Yaxuan. Sesuatu yang besar. Apa maksudmu? Tanya Xiang Shaoyun dengan bingung. Jadi kau benar-benar tidak tahu tentang itu. Ini saatnya negeri mata air jiwa dibuka kembali. Itu adalah tempat yang hanya akan dibuka sekali setiap 10 tahun, dan aku harap kau bisa bergabung dengan kelompok yang sedang kami bentuk untuk menjelajahinya, kata Li Yaxuan dengan serius.
Negeri Mata Air Jiwa. Apa itu? Tanya Xiang Shaoyun. Tanah Mata Air Jiwa adalah tempat unik di mana mata air jiwa terbentuk, ruang khusus yang hanya dapat dimasuki oleh mereka yang berada di bawah alam langit. Seseorang dapat meningkatkan kekuatan jiwanya melalui mata air jiwa, dan dengan jiwa yang lebih kuat, menembus ke alam langit akan jauh lebih mudah, jelas Li Yaxuan. Hal itu menarik perhatian Xiang Shaoyun, tetapi dia tidak kehilangan ketenangannya dan bertanya, mengapa Anda ingin saya ikut dengan Anda ke tempat yang begitu hebat? Tidak ada makan siang gratis di dunia ini. Kau pintar. Ini bukan tempat eksklusif untuk pavilion tepi awan. Sekte Pedang Seribu dari Kota Pedang, Perkumpulan Darah Iblis dari Kota Darah Iblis, Akademi Hutan Seribu dari Kota Hutan Seribu, Istana Es Hitam dari Kota Es Hitam, dan Kuil Jalan Buddha dari Kota Jalan Buddha semuanya berbagi tempat dengan kita. Beberapa organisasi tersembunyi lainnya juga akan ikut serta. Ini adalah pertemuan generasi muda dan para ahli alam transformasi puncak dari generasi sebelumnya yang terjebak dalam kultivasi mereka. Tidak seorang pun akan melewatkan ini, tetapi tidak banyak mata air jiwa yang akan terbentuk setiap kali. Karena itu, persaingannya akan sengit. Inilah mengapa kami mengundangmu untuk ikut serta, jelas Li Yaxuan. Xiang Shaoyun akhirnya mengerti bahwa Li Yaxuan dan yang lainnya tidak yakin mereka bisa mendapatkan mata air jiwa di tengah persaingan yang begitu ketat. Karena itu, mereka harus mengundangnya juga. Dia terdiam sejenak sebelum berkata, baiklah. Aku ikut. Tidak masalah apakah dia benar-benar bisa mendapatkan mata air jiwa. Selama itu adalah tempat yang baik untuk mengasah dirinya, dia akan tertarik untuk pergi. Semua keputusannya dibuat dengan satu tujuan, untuk menjadi lebih kuat. Tentu saja, akan lebih baik jika dia juga bisa mendapatkan mata air jiwa. Itu akan membantunya mengembangkan domain jiwa neter dan jiwanya. Dia tidak akan melewatkan hal seperti ini. Bagus. Kita akan berangkat setelah setengah bulan, kata Li Yaxuan dengan riang. Dengan partisipasi Xiang Shaoyun, kelompok Red House akan seperti harimau yang tumbuh sayap. Selama petualangan mereka sebelumnya ke negeri mata air jiwa, pavilion batas awan tidak pernah berhasil dengan baik. Dari sini, jelas betapa kuatnya para pesaing mereka. Suruh saja seseorang untuk memberitahuku saat waktunya tiba, kata Xiang Shaoyun sambil mengangguk. Oh, ngomong-ngomong, para petinggi aliansi petir juga akan ikut berpartisipasi. Si bocah petir sudah lama menantikan ini. Jadi ingatlah untuk tetap bersama kami. Jika tidak, akan ada lebih banyak masalah yang menimpamu, ingatkan Li Yaxuan. Chen Zilong menyela sebelum Xiang Shaoyun bisa berkata apapun, anak petir itu milikku. Gelarnya sebagai nomor satu di bawah alam langit juga akan menjadi milikku. Chen Zilong mengatakan itu dengan penuh percaya diri, dan sangat jelas bahwa dia adalah seorang fanatik pertempuran. Bagus. Jika dia muncul, aku tidak akan memperebutkannya denganmu, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Dibandingkan dengan melawan bocah petir, dia lebih tertarik pada mata air jiwa. Lagi pula, dia bisa mencari lawan kapanpun dia mau, tetapi tidak demikian halnya dengan mata air jiwa. Chen Zilong kemungkinan besar akan bereaksi geli jika dia benar-benar tahu apa yang ada di pikiran Xiang Shaoyun. Setelah sedikit mengobrol tentang hal lain, Li Yaxuan pamit. Tepat sebelum pergi, Chen Zilong tiba-tiba berbalik dan berbisik ke telinga Xiang Shaoyun, kau adalah Overlord Xiang. Kita akan bertarung cepat atau lambat. Jangan pernah bermimpi untuk melarikan diri. Lalu dia pergi dengan santai. Xiang Shaoyun berdiri di sana dengan pikiran kosong sambil bertanya-tanya, apakah Li Yaxuan sudah memberitahunya. Setelah memikirkannya matang-matang, dia menyimpulkan bahwa Li Yaxuan bukanlah orang yang memberitahu Chen Zilong. Jika tidak perlu Chen Zilong membisikkannya ke telinganya. Layak menjadi keturunan seorang kaisar. Dia memang sangat cakap, kata Xiang Shaoyun dalam hati. Karena masih ada waktu setengah bulan lagi, Xiang Shaoyun memutuskan untuk berlatih di ruang batas. Dia memanggil seorang pelayan dan memberitahu pelayan tersebut sebelum berangkat ke ruang batas. Pavilion batas awan memiliki lebih banyak ruang batas daripada istana Aula Bela Diri. Deretan bangunan kuno membentuk lebih dari 100 ruang batas, masing-masing sesuai dengan batas yang berbeda. Di istana Aula Bela Diri, tidak banyak orang yang berani menantang ruang batas. Sebaliknya, banyak murid dalam dan luar yang mengantre untuk menantang ruang batas di sini. Murid-murid yang terluka juga terlihat meninggalkan ruang batas. Meskipun terluka, mereka tidak pergi. Sebaliknya, mereka akan duduk di dekatnya untuk bermeditasi agar pulih sebelum melanjutkan tantangan mereka. Inilah perbedaan antara organisasi besar dan organisasi kecil. Persaingan di sini jauh lebih ketat. Jika seseorang tidak bisa menonjol di antara berbagai murid, ia akhirnya akan tersingkir dari pavilion. Tidak ada murid yang menginginkan nasib seperti itu.
Karena itu, satu-satunya pilihan yang tersedia bagi mereka adalah berlatih seolah-olah hidup mereka bergantung padanya. Tentu saja, ruang latihan intensif sangat cocok untuk itu. Di depan sebuah ruangan yang dibatasi, Lu Xiaoxing, Xia Liuhui, dan Wang Zhenchuan dikepung oleh sekelompok orang. Pergi sana atau tanggung akibatnya. Ruangan ini sudah dipesan, kata seorang pemuda yang angkuh. Omong kosong. Kami sudah menunggu lama untuk giliran kami, tetapi kalian malah menyerobot antrean saat akhirnya giliran kami. Itu benar-benar tidak masuk akal, kata Lu Xiaoxing. Meskipun Lu Xiaoxing memiliki watak yang lembut, bukan berarti dia akan membiarkan orang lain menginjak-injaknya. Hehe, Lu Xiaoxing, aku tahu kau sudah berada di alam transformasi. Tapi jika kau menjadikan kami musuhmu, kaulah yang akan menderita. Pergi sana, atau kalian bertiga akan menderita, kata pemuda itu dengan nada mengejek. Beberapa pemuda di sekitarnya mulai mematahkan buku-buku jari mereka, tampak seperti hendak memukuli ketiga orang itu. Tepat saat itu, sebuah suara acuh tak acuh terdengar. Wah, dengar kata-kata besar itu. Hei, kenapa kau tidak datang dan mengajariku, Xiang Shaoyun? Bab 253. Xiang Shaoyun. Nama ini menjadi yang paling populer di paviliun batas awan belakangan ini. Dari murid-murid biasa hingga kepala paviliun, semua orang mengenal nama ini. Ia sendiri telah melawan puluhan anggota aliansi petir dan menyebabkan salah satu dari 4 penjaga agung mereka, penjaga Qiyu, ketakutan setengah mati. Penjaga Qiyu yang malang telah dicopot dari jabatannya sebagai penjaga karena hal itu. Bisa dikatakan bahwa Xiang Shaoyun telah mencapai prestasi yang diimpikan oleh banyak murid paviliun awan, tetapi tidak pernah mampu mereka lakukan. Prestasinya telah menjadi sensasi di paviliun awan. Ketika Xiang Shaoyun mengungkapkan namanya, pemuda yang tidak tahu apa-apa itu berbalik dan menatapnya dengan angkuh sebelum berkata, jika kau Xiang Shaoyun, aku adalah si bocah petir. Pergi sana. Haha, kau beneran gak kenal bosku. Wah, kau cari masalah, Xia Liuhui tertawa terbahak-bahak. Teruslah tertawa. Akan kupatahkan rahangmu, bentak pemuda itu sambil mengangkat tangannya untuk menamparkan Xia Liuhui. Namun sebelum tangannya menyentuh Xia Liuhui, sebuah tangan yang kuat dan bertenaga mencengkeram pergelangan tangannya. Kemudian, kekuatan dahsyat muncul dari cengkeraman itu. Retakan. Begitu saja, Xiang Shaoyun mematahkan pergelangan tangan pemuda itu. Wajah para pemuda lainnya mulai berubah saat mereka menyadari bahwa pendatang baru itu mungkin benar-benar Xiang Shaoyun. Pergi sana. Kalau kalian mengganggu mereka lagi, aku akan melumpuhkan kalian semua, kata Xiang Shaoyun setelah menendang pemuda itu hingga terpental. Kelompok pemuda itu pun segera bubar dengan wajah muram. Maaf, Shaoyun. Kami telah merepotkanmu lagi, kata Lu Xiaoxing dengan perasaan bersalah. Xiang Shaoyun tersenyum. Xiaoxing, kau terlalu baik. Jika kau bertemu orang seperti mereka di masa depan, pukul saja mereka tanpa ragu. Kemudian dia menatap Xia Liuhui dan Wang Zhenchuan. Hal yang sama berlaku untuk kalian berdua. Ya, tingkat kultivasi mereka mungkin sedikit lebih tinggi, tetapi itu tidak berarti kemampuan bertarung mereka juga lebih hebat dari kalian. Tidak ada gunanya terlalu sabar. Bos, kalau Anda tidak muncul tepat waktu, saya pasti sudah menghajar mereka semua, sesumbar Xia Liuhui tanpa malu-malu. Xiang Shaoyun memutar matanya dan berkata, teruslah berlatih keras. Ruang-ruang batas ini adalah tempat yang sangat baik untuk kultivasi. Xia Liu dan Zhenchuan, kalian pasti akan mampu mencapai alam transformasi setelah berlatih di sini selama beberapa bulan. Xiaoxing, kamu juga perlu berlatih keras, oke? Setelah mengatakan itu, dia pergi. Dia tidak bermaksud terlalu menekan mereka dan hanya berharap mereka bisa berkembang secepat mungkin. Wang Zhenchuan, kurasa bosku baru saja menghina kita, kata Xia Liuhui. Mengapa kau berkata begitu? Wang Zhenchuan bingung. Bosku bilang kita butuh beberapa bulan untuk mencapai alam transformasi. Tapi aku merasa hanya butuh setengah bulan, atau hanya 10 hari untuk mencapai alam transformasi, kata Xia Liuhui sambil mengepalkan tinjunya erat-erat. Ya, kau benar. Aku akan memasuki ruang batas terlebih dahulu, kata Wang Zhenchuan. Xia Liuhui menatap Lu Xiaoxing dan berkata, kakak ipar, lakukan saja urusanmu. Kami bisa berkultivasi sendiri. Aku pasti akan menyusul bosku. Xia Liuhui kemudian memasuki ruangan terlarang yang hanya boleh dimasuki oleh mereka yang berada di alam transformasi. Lu Xiaoxing memandang keduanya sebelum melirik ke arah Xiang Shaoyun pergi. Ekspresi tekad muncul di matanya saat dia bergumam, kerja keras semuanya. Aku pun tidak akan tertinggal. Dia tahu bahwa hubungannya dengan Xiang Shaoyun telah melangkah lebih jauh dari sebelumnya, tetapi jarak di antara mereka masih terlalu besar. Jika dia tidak terus berkembang, jarak di antara mereka akan terus melebar. Untuk saat ini,
Xiang Shaoyun terlalu sibuk untuk mempedulikan ketiganya. Dia sendiri masih memiliki tujuan yang ingin dicapai dan tidak mampu untuk berhenti. Dia berjalan melewati area ruang batas alam transformasi langsung menuju ruang batas untuk kultivator alam langit. Karena jumlah orangnya lebih sedikit, area itu jauh lebih tenang. Sejumlah kecil orang di area itu memandang Xiang Shaoyun dengan heran ketika dia tiba. Jelas, mereka terkejut menemukan seorang pemuda seperti ini menantang ruangan-ruangan ekstrim di sini. Bukankah itu sama saja dengan bunuh diri? Para kultivator ini bukanlah anak muda lagi. Mengingat usia mereka, tidak terlalu mengejutkan bahwa mereka berada di alam langit. Tetapi seorang kultivator alam langit semuda Xiang Shaoyun sangat langka di pavilion ini. "Anda Xiang Shaoyun?" tanya salah satu dari mereka. Xiang Shaoyun menangkupkan kedua tangannya dan memberi salam, "Ya." "Salam, tuan-tuan. Benar-benar kamu. Anak muda yang menjanjikan," kata orang itu sambil tersenyum. Reaksi setiap orang berbeda-beda ketika mereka mengetahui siapa Xiang Shaoyun sebenarnya. Ada yang ramah, ada yang iri, dan ada pula yang tampak sangat marah. Xiang Shaoyun tidak peduli dengan apa yang ada di pikiran orang-orang itu. Dia langsung menuju ke salah satu ruang batas. Itu adalah ruang batas pertama di area alam raja, dan jelas para kultivator yang hadir semuanya pernah menantang ruangan itu sebelumnya karena saat ini ruangan itu kosong. Setelah Xiang Shaoyun memasuki ruangan, diskusi pun meletus di antara orang-orang. "Menurutmu berapa lama anak itu akan bertahan di dalam sana?" "1 jam. Apapun yang terjadi, dia adalah Raja Perang." "Haha, kau terlalu melebih-lebihkannya. Sekalipun dia seorang Raja Perang, dia tetap bukan Raja sejati. Bahkan Raja sejati seperti kita hanya bisa bertahan 1 jam di sana dengan susah payah. Bertahan di sana selama 15 menit saja sudah merupakan prestasi besar baginya." "Benar sekali. Kurasa dia mungkin akan merangkak keluar sebentar lagi. Boneka tempur di dalam sana memiliki kekuatan setara Raja tingkat 2 atau bahkan lebih tinggi. Bagaimana kalau kita bertaruh 500 poin kontribusi masing-masing? Mari kita lihat siapa yang tebakannya paling mendekati." 2 jam berlalu, tetapi Xiang Shaoyun masih belum terlihat. Salah satu dari mereka tidak tahan lagi dan bertanya, apakah dia sudah mati rasa. Tepat setelah ia menanyakan hal itu, Xiang Shaoyun keluar dari ruangan batas. Semua mata tertuju padanya dan mendapati bahwa selain pakaiannya yang agak berantakan, ia tampak sepenuhnya normal. Xiang Shaoyun tersenyum kepada mereka sebelum menuju ke ruang batas kedua. "Anak ini berada di dalam sana selama 2 jam penuh." "Itu tidak mungkin," seru seseorang dengan tidak percaya. Salah seorang dari mereka bahkan menatap tetua yang bertanggung jawab atas ruangan batas alam raja dan bertanya, apakah Xiang Shaoyun benar-benar berada di sana selama 2 jam. "Ya, dia tinggal selama 2 jam penuh," keluh si tetua. "Itu, benar-benar mirip dengan Lightning Kid," keluh salah seorang yang ada di sana. "Tidak, itu tidak mungkin. Sekalipun dia bisa bertahan di sana selama 2 jam, itu tidak berarti dia sebanding dengan si bocah petir. Si bocah petir telah menghancurkan lebih dari setengah boneka tempur di ruangan itu. Tidak banyak orang yang bisa dibandingkan dengan itu," bantah seseorang. Namun segera setelah itu, tetua itu berseru dengan penuh semangat, "Menghancurkan lebih dari setengah boneka. Itu bukan apa-apa. Xiang Shaoyun menghancurkan semua boneka. Dia jenius alami dalam pertempuran. Aku perlu melaporkan ini kepada kepala pavilion. Xiang Shaoyun ini adalah talenta yang perlu dibina dengan baik." Semua orang terkejut. Bab 254. Ruang batas kedua di area alam raja adalah ruangan yang umumnya hanya berani ditantang oleh seorang kultivator setelah mencapai alam langit tingkat kedua. Kultivator alam langit yang baru saja mencapai tingkatan tersebut bahkan tidak akan berani mendekatinya. Adapun kultivator alam langit tingkat 2 yang benar-benar berani masuk, sebagian besar dari mereka akan gagal. Mayoritas dari mereka yang benar-benar berhasil menantang ruangan itu adalah kultivator alam langit tingkat 3. Meskipun demikian, jumlah mereka yang gagal jauh lebih banyak daripada mereka yang berhasil. Dari hasil ini, jelas betapa sulitnya menantang ruangan ini. Saat ini, Xiang Shaoyun sedang menderita di ruang batas kedua ini. Di ruang batas pertama, dia hanya perlu menghadapi beberapa boneka alam raja, yang tidak sulit baginya. Meskipun boneka-boneka itu memiliki kemampuan bertarung setara raja tingkat kedua dan ketiga, dia jauh lebih cepat daripada mereka. Selain itu, boneka-boneka itu sebenarnya tidak dapat menggunakan serangan energi. Dengan demikian, hanya masalah waktu sebelum mereka semua dikalahkan. Kemudahan yang ia tunjukkan saat menyelesaikan ruangan pertama membuatnya berpikir bahwa ruangan kedua juga tidak akan terlalu menantang. Baru setelah memasuki ruangan kedua ia menyadari betapa salahnya ia. Tidak ada lawan yang harus dikalahkan di ruangan ini.
Seseorang hanya perlu bertahan selama 1 jam agar tantangan tersebut dianggap berhasil. Ruangan ini dipenuhi serangan yang dibentuk melalui formasi. Serangan-serangan yang tak terhitung jumlahnya saat ini menghujani Xiang Shaoyun tanpa henti. Meskipun ia memiliki penghalang energi yang kuat untuk melindunginya, sebelum serangan gencar seperti itu, penghalangnya langsung hancur berkeping-keping seolah tak berarti apa-apa. Serangan-serangan itu mengenai tubuhnya, membuatnya kesakitan hingga merintih ke setongku. Serangan-serangan ini sebanding dengan serangan kultivator alam langit tingkat 4, dan ia benar-benar tak berdaya menghadapinya. Kemanapun Xiang Shaoyun lari, serangan-serangan itu mampu mengenainya dengan tepat dan menghantamnya tanpa ampun. Banyak luka dalam terlihat di tubuhnya, bahkan tulangnya pun terlihat akibat luka-luka mengerikan itu. Jika dia tidak mengalami baptisan petir, dia pasti sudah mati sekarang. Aku tidak bisa terus seperti ini atau aku akan mati, pikir Xiang Shaoyun dengan cemas. Dia memaksakan dirinya hingga batas kemampuannya, sepenuhnya melepaskan semua kekuatannya, termasuk petir ungu bawaannya. Dia membentuk penghalang pertahanan berwarna ungu dan emas, dan bahkan sayapnya terbentang dan mulai menangkis serangan di sekitarnya berulang kali. Sayap harimau putih. Kemampuan ini berupa sepasang sayap yang memberi Xiang Shaoyun kemampuan untuk terbang. Namun, sayap itu juga memiliki fungsi lain, seperti untuk menyerang dan bertahan. Dia memanfaatkan kesempatan ini untuk lebih meningkatkan kemampuan ofensif dan defensif sayapnya. Sayapnya dipenuhi energi emas yang ganas. Lebih dari itu, ia bahkan mengaktifkan esensi harimau putih di bintang keduanya, menyebabkan penampakan harimau putih yang mengaum muncul di belakangnya. Sepasang sayap itu tampak hidup sepenuhnya, mengepak berulang kali. Lintasan semua serangan yang datang muncul di domain jiwa neternya, dan sayap-sayap itu menebas serangan-serangan tersebut seperti pedang yang paling tajam. Gemuruh. Gemuruh. Pada awalnya, Xiang Shaoyun masih kesulitan untuk sepenuhnya menghentikan serangan-serangan itu, dan luka-luka baru terus muncul di tubuhnya. Namun setelah beberapa saat, sayap harimau putih akhirnya menunjukkan kekuatan sebenarnya. Didukung oleh esensi harimau putih, sayap-sayap itu menjadi hidup. Sayap-sayap itu menjadi sangat kuat, bahkan setara dengan senjata kelas raja. Saat itulah sayap-sayap tersebut mulai berhasil mencegat serangan yang datang. Hal itu menempatkan Xiang Shaoyun pada posisi yang jauh lebih baik, tetapi dia tidak berani berpuas diri. Dia memusatkan seluruh kekuatannya ke sayapnya saat sayap itu mengepak, menebas, dan menyapu, setiap gerakan dilakukan sepenuhnya sesuai dengan kehendaknya. Seolah-olah sayap-sayap ini telah menjadi bagian dari dirinya, kendalinya atas sayap-sayap itu meningkat pesat. Akhirnya, 1 jam berlalu. Xiang Shaoyun segera meninggalkan ruangan. Meskipun sekarang dia bisa membela diri dari serangan itu, luka yang dideritanya sebelumnya terlalu parah. Selain itu, kelelahan energi akibat menggunakan sayap harimau putih terlalu besar. Dia tidak akan mampu bertahan lebih lama lagi. Saat meninggalkan ruangan, dia menyadari banyak pasang mata tertuju padanya. Dia ternyata berhasil juga di tantangan ruangan kedua. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Bukankah itu berarti kemampuan bertarungnya setara dengan kultivator alam langit tingkat ketiga atau bahkan tingkat keempat? Itu terlalu menakutkan. Sungguh aneh. Si bocah petir telah menemukan lawan yang tangguh. Ya. Dan dia masih kultivator alam transformasi tingkat 8, kan? Astaga, sungguh gila. Mereka adalah para raja yang telah menunggu sejak mengetahui Xiang Shaoyun berhasil dalam tantangan ruang batas pertamanya, dan mereka mencoba melihat apakah dia juga bisa berhasil dalam tantangan ruang batas kedua. Setelah menunggu selama 1 jam, mereka melihatnya keluar dengan luka di sekujur tubuhnya, yang menegaskan bahwa dia telah berhasil. Tetua yang bertanggung jawab segera muncul di hadapan Xiang Shaoyun dan memberinya pil penyembuhan sebelum berkata, "Kau adalah pemuda yang sangat luar biasa. Luangkan waktu untuk memulihkan diri. Aku akan menyiapkan poin kontribusi untukmu." Xiang Shaoyun tidak ragu-ragu dan menerima pil itu sebelum langsung memasukkannya ke mulutnya. Kemudian dia duduk di dekatnya dan mulai memurnikan pil tersebut. Meskipun pil itu memiliki khasiat obat yang luar biasa, mustahil baginya untuk sembuh sepenuhnya hanya dengan 1 pil ini. Untungnya, ia masih memiliki sejumlah besar kekuatan pengobatan yang tersembunyi di dalam tubuhnya. Setelah mengalami luka-luka ini, lebih banyak kekuatan pengobatan dikeluarkan dari dagingnya. Untaian kekuatan pengobatan mengalir melalui tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya dan meningkatkan kecepatan pemulihannya. Selama 2 tahun terakhir, seiring bertambahnya kekuatan Xiang Shaoyun, semakin sulit baginya untuk menggali lebih banyak kekuatan penyembuhan dari tubuhnya. Bukan berarti kekuatannya telah habis, tetapi kekuatan yang tersisa tersembunyi jauh lebih dalam di dalam tubuhnya. Hanya dengan penempaan yang lebih keras ia akan mampu menggali kekuatan penyembuhan yang tersembunyi jauh di dalam tubuhnya.
Serangan yang dialami Xiang Shaoyun di ruang batas jelas telah melampaui batas kemampuannya, itulah sebabnya lebih banyak kekuatan penyembuhan dikeluarkan. Tentu saja, sebagian besar kekuatan penyembuhan digunakan untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dengan demikian, dia sebenarnya tidak banyak bertambah kuat kali ini. Xiang Shaoyun tidak mempedulikan hal itu. Seluruh pikirannya dipenuhi dengan kegembiraan atas apa yang telah dilakukan sayap harimau putihnya di ruang uji coba. Melalui ujian ini, dia akhirnya mendapatkan pengakuan yang jelas tentang betapa kuatnya sayap tersebut. Sayap itu tidak hanya mampu membuatnya terbang, tetapi juga dapat digunakan sebagai senjata, yang pasti akan mengejutkan lawan-lawannya. Setelah 2 jam, Xiang Shaoyun selesai memulihkan energinya yang terkuras. Lukanya pun telah sembuh secara signifikan. Dia berdiri dan kembali menuju ruangan kedua. Tetua itu segera menghentikannya dan berkata, "Kamu belum sepenuhnya sembuh. Jangan terus memaksakan diri. Bagaimanapun juga, kamu sudah berhasil dalam tantangan ini." Tetua itu menasihatinya dengan niat baik. Lagi pula, jika Xiang Shaoyun terlalu memaksakan diri, itu hanya akan memperparah lukanya. Jika dia akhirnya menderita luka yang berkepanjangan, apa yang akan dia dapatkan dari memaksakan diri tidak akan sepadan. Xiang Shaoyun menangkupkan tangannya ke arah sesepuh dan berkata, "Jangan khawatir, Tuan. Saya akan baik-baik saja." Karena Xiang Shaoyun bersikeras, sang tetua tidak menghentikannya dan mengizinkannya masuk ke ruangan. Kali ini, Xiang Shaoyun tinggal selama 1 jam sebelum keluar lagi. Ia tidak menderita luka sebanyak sebelumnya, tetapi ia tetap sangat kelelahan. Energinya hampir habis sepenuhnya. Namun setelah beristirahat sejenak, Xiang Shaoyun memasuki ruangan lagi. Sekali lagi, ia pergi setelah 1 jam. Tetua itu benar-benar terstunet menyaksikan semua yang terjadi. Para raja masih berada di sana, dan saat ini mereka benar-benar terdiam. Itu adalah ruang batas. Tapi anak itu sudah masuk dan keluar 3 kali berturut-turut, seolah-olah ruang batas itu adalah ruang kultivasi pribadinya. Bab 255. Ruang-ruang batas akhir-akhir ini ramai, tetapi bukan karena jumlah penantang meningkat. Melainkan karena sekelompok orang gila telah muncul. Orang gila pertama adalah seseorang bernama Xia Liuhui. Pemuda ini adalah kultivator alam astral tahap 9 yang baru dan benar-benar telah menantang ruang batas alam transformasi. Ini bukanlah kali pertama seseorang melakukan hal seperti ini. Namun, Xia Liuhui, seorang anak yang sama sekali tidak dikenal, telah melakukannya dan berhasil. Itulah bagaimana ketenarannya mulai menyebar. Setelah berhasil, dia bahkan melanjutkan untuk memasuki ruang batas sebanyak 7 kali berturut-turut. Hanya dalam 7 hari, dia berhasil menembus ke alam transformasi, dan menjadi sensasi dalam semalam. Setelah mencapai terobosan, ia melanjutkan ke ruang batas berikutnya. Meskipun gagal dalam tantangannya, ia tetap berhasil menarik perhatian seorang tetua dari generasi sebelumnya yang kemudian menerimanya sebagai murid pribadi. Ketenaran Xia Liuhui meroket sebagai akibat dari hal itu. Perlu diketahui bahwa sesepuh generasi sebelumnya ini telah mengasingkan diri dalam waktu yang sangat lama. Beliau sangat berpengaruh, dan dengan dukungan sesepuh ini, jalan Xia Liuhui di masa depan pasti akan jauh lebih mulus. Orang lain yang juga menjadi sensasi baru-baru ini adalah Lu Xiaoxing. Gadis lembut sepertinya juga menantang ruangan batas yang seharusnya tidak bisa ditantang oleh orang-orang dengan tingkat kultivasinya. Dan dia juga berhasil. Namun semua itu tidak penting. Yang penting adalah rambutnya berubah menjadi hijau. Lu Xiaoxing sendiri tercengang oleh perubahan itu. Mengapa itu begitu penting? Karena dia menemukan bahwa setelah rambutnya berubah menjadi hijau, sesuatu tampaknya telah bangkit di dalam tubuhnya, dan sesuatu itu memungkinkannya untuk menyembuhkan lukanya dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Transformasinya menarik perhatian para petinggi paviliun batas awan yang kemudian memanggilnya. Pada akhirnya, disimpulkan bahwa ada garis keturunan unik di dalam tubuh Lu Xiaoxing. Itu adalah sesuatu yang dimilikinya secara bawaan, dan itu adalah garis keturunan kuno yang memberinya kedekatan alami dengan kekuatan kayu. Kekuatan kayu juga menjadi alasan kecepatan penyembuhannya meningkat secara signifikan. Ketika hal itu terungkap, cukup banyak orang menawarkan diri untuk menerimanya sebagai murid. Ia kemudian dipaksa untuk diterima sebagai murid oleh wakil kepala paviliun dari generasi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Xia Liuhui dan Lu Xiaoxing telah mengalami banyak hal dalam kurun waktu setengah bulan yang singkat. Tampaknya mereka adalah orang-orang yang sangat beruntung, dan banyak murid yang iri kepada mereka. Adapun Wang Zhenchuan, ia tidak setenar mereka. Namun, ia sama sekali tidak iri. Sebaliknya, ia dengan tulus merasa senang untuk mereka dan terus bekerja keras dalam diam. Guru Wang Zhenchuan, Zi Changhe, telah menembus alam langit tanpa bantuan paviliun.
Ia baru berusia sekitar 30 tahun, dan kultivator alam langit yang masih muda seperti itu cukup langka di paviliun batas awan. Karena itu, ia telah diberi hadiah besar oleh paviliun atas terobosannya, yang juga menciptakan sensasi di paviliun. Ia diberi tanah miliknya sendiri dan telah mendapatkan dukungan dari wakil kepala paviliun, Tiansu. Dengan kekuatan barunya, Zi Changhe memanggil Wang Zhenchuan kembali ke sisinya agar ia dapat membimbing murid ini secara pribadi. Ketiganya telah diberi kesempatan masing-masing, dan seberapa jauh mereka bisa meraih kesuksesan di masa depan bergantung pada diri mereka sendiri. Tentu saja, dalam hal menciptakan sensasi, mereka semua tak tertandingi oleh satu peristiwa tertentu. Peristiwa apakah itu? Itu adalah Xiang Shaoyun yang secara berturut-turut menantang dan mengatasi beberapa ruangan batas alam langit sebagai kultivator alam transformasi. Perlu dicatat bahwa kesenjangan antara alam transformasi dan alam langit sangat berbeda dari kesenjangan antara alam astral dan alam transformasi. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin besar kesenjangan antar alam tersebut. Karena itu, jurang antara alam transformasi dan alam langit hampir tak teratasi bagi orang biasa. Tanpa ragu, Xiang Shaoyun memiliki kekuatan seorang raja perang. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika dia berhasil menantang ruang batas pertama. Namun, dia sebenarnya juga berhasil melewati ruang batas kedua dan ketiga. Dalam waktu setengah bulan, seorang anak dari alam transformasi seperti dia benar-benar berhasil menantang 3 ruangan batas alam raja secara beruntun. Itu adalah prestasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya, dan tidak diketahui apakah hal itu dapat diulangi di masa depan. Prestasi Xiang Shaoyun sebelumnya dalam menghadapi aliansi petir sendirian telah menciptakan sensasi. Dan dengan apa yang dia lakukan di ruang batas, dia mengejutkan seluruh petinggi paviliun batas awan. Banyak tetua tergoda untuk melihat langsung pemuda jenius ini. Mereka penasaran seperti apa orang yang telah mencapai semua prestasi yang mengguncang dunia ini. Namun, Permaisuri Kecapi tiba-tiba mengeluarkan dekrit bahwa tidak seorang pun boleh mengganggu kultivasi Xiang Shaoyun, memaksa semua tetua untuk tenang. Meskipun demikian, banyak dari mereka telah mengingat nama Xiang Shaoyun, ketika menyadari bahwa dia sebenarnya juga memiliki hubungan keluarga dengan Permaisuri Kecapi. Hari ini, Xiang Shaoyun menyeret tubuhnya yang terluka parah kembali ke kediamannya sendiri, tampak sangat menyesal. Dia berhasil menyelesaikan 2 ruangan batas pertama pada hari pertama, tetapi ruangan batas ketiga membutuhkan waktu setengah bulan untuk diselesaikan. Tentu saja, dia juga memperoleh keuntungan besar dari penyelesaian ruangan ketiga tersebut. Selain peningkatan kekuatan, kemampuan bertarung dan pengendalian kekuatannya juga telah banyak diasah. Ruangan ketiga benar-benar gila. Seseorang harus setidaknya kultivator alam Sky Soar tingkat 4 untuk memiliki kesempatan menyelesaikan ruangan itu. Jika bukan karena domain jiwa neterku, aku pasti juga akan gagal, pikir Xiang Shaoyun sambil masih merasakan sedikit ketakutan saat mengingat pengalamannya di ruangan ketiga. Ruangan ketiga dibentuk dari formasi ilusi yang tidak hanya dapat menipu mata tetapi juga mengganggu jiwa seseorang. Selain itu, boneka-boneka di dan di atas alam raja tingkat ketiga juga berada di ruangan itu, bekerja sama dengan formasi untuk menyerang penantang. Dengan kata lain, ketika seorang kultivator biasa memasuki ruangan itu, mereka akan langsung terjebak dalam ilusi dan diserang oleh boneka-boneka tersebut. Bahkan kultivator alam langit tingkat keempat, atau bahkan tingkat kelima, akan kesulitan untuk melewati ruangan itu. Xiang Shaoyun hanya mampu melewatinya dengan mengandalkan domain jiwa neternya untuk melihat menembus esensi ruangan tersebut. Meskipun begitu, boneka-boneka itu tetap memukulinya dengan parah. Dia beruntung bisa selamat. Adapun poin kontribusi yang ia peroleh setelah membersihkan ruangan-ruangan itu, ia tidak mempedulikannya. Hal pertama yang ia lakukan setelah kembali adalah memberikannya kepada Long Hui, yang akan mengelolanya atas namanya. Tepat ketika ia hendak mengobati luka-lukanya, sebuah siluet muncul tanpa suara di kediamannya. "Kakak, kenapa kau di sini?" tanya Xiang Shaoyun ketika menyadari siapa pendatang baru itu. Pendatang baru itu tak lain adalah Permaisuri Kecapi, Hua Cheng. Ia mengenakan pakaian muslin tipis yang sangat menonjolkan bentuk tubuhnya yang sempurna. Dengan raut wajah sedih, ia menegur, "Apakah kau mencoba bunuh diri? Mengapa kau memaksakan diri begitu keras? Minumlah pil penyembuhan ini dulu sebelum mengatakan hal lain." Wanita yang sangat anggun itu tiba di hadapan Xiang Shaoyun dan menyerahkan pil penyembuhan tingkat tinggi kepadanya. Xiang Shaoyun tidak repot-repot bersikap sopan dan menerima pil itu sebelum langsung memasukkannya ke mulutnya. Berbeda dengan pil penyembuhan yang diberikan tetua di ruang batas, pil ini mengandung energi murni dan tak terbatas. Khasiat penyembuhannya jauh lebih baik. Sambil meracik pil tersebut, Xiang Shaoyun bertanya, "Kakak, jadi apa yang kau lakukan di sini?" "Apa? Aku tidak boleh mengunjungi adikku. Lagi pula kau tidak akan pernah datang mengunjungiku."
Sepertinya kau bahkan tidak ingat lagi kau punya kakak perempuan, gerutu Hua Cheng dengan kesal. Haha, bagaimana mungkin? Jika kau tidak tinggal di zona terlarang, adikmu akan mengunjungimu setiap hari, kata Xiang Shaoyun sambil tertawa terbahak-bahak. Sembrono dan tidak tulus, kata Hua Cheng sambil memutar matanya. Dia terdiam sejenak sebelum berkata dengan serius, kali ini, kakakmu membutuhkan bantuanmu untuk sesuatu. Bab 256. Apa yang kau butuhkan, kakak? Katakan saja padaku. Adikmu akan menyelesaikannya bahkan dengan mengorbankan nyawanya, janji Xiang Shaoyun. Hua Cheng tersenyum dan berkata, tidak, ini bukan sesuatu yang serius, tetapi agak berbahaya. Namun, aku yakin kau bisa menyelesaikannya. Dia langsung ke intinya, aku butuh kau mengambil sesuatu untukku dari negeri mata air jiwa. Jika kau bisa menyelesaikan misi ini, kakakmu akan memberimu hadiah yang besar. Kakak juga butuh mata air jiwa, tanya Xiang Shaoyun dengan heran. Bagi mereka yang berada di alam kaisar, mata air jiwa sebenarnya tidak terlalu membantu. Bahkan bagi mereka yang berada di alam raja, mata air jiwa hanya sedikit berguna. Mata air jiwa paling cocok untuk kultivator di puncak alam transformasi. Tidak, bukan mata air jiwa. Aku butuh sesuatu yang lain, batu pembangkit jiwa, kata Hua Cheng dengan tatapan penuh kerinduan di matanya. Saat Xiang Shaoyun mendengar istilah, batu peningkat jiwa, dia pun ikut bersemangat. Lagi pula, dia sangat menyadari betapa langkanya batu itu. Batu peningkat jiwa yang disebut-sebut itu tidak hanya dapat memelihara jiwa seseorang, tetapi juga dapat meningkatkan kekuatan mentalnya. Salah satu dari keduanya adalah sesuatu yang didambakan oleh setiap kultivator. Semakin tinggi tingkat kultivasi, semakin kuat jiwa dan kekuatan mental yang dibutuhkan untuk mengurangi risiko dan meningkatkan kemungkinan keberhasilan saat menembus ke alam berikutnya. Sangat sedikit harta karun yang dapat meningkatkan jiwa seseorang, dan batu peningkat jiwa ini adalah salah satunya. Karena itu, bahkan kultivator alam kaisar pun akan sangat menginginkannya. Adapun alasan mengapa Hua Cheng mendambakannya, dia memiliki alasan tambahan, yang juga merupakan alasan terpenting baginya, batu itu juga akan membantu meningkatkan dao kecapinya, mendorongnya ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Setelah Hua Cheng memberitahu Xiang Shaoyun lokasi batu pembangkit jiwa, Xiang Shaoyun bertanya dengan bingung, karena kau tahu lokasi batu pembangkit jiwa, mengapa kau tidak mengambilnya sendiri? Kekuatanku jauh lebih rendah daripada kekuatanmu. Jika aku bisa masuk, aku pasti sudah melakukannya sejak lama, kata Hua Cheng. Dia berhenti sejenak sebelum memberikan penjelasan lebih lanjut, tanah mata air jiwa adalah tempat unik yang tidak dapat dimasuki oleh mereka yang berada di alam langit ke atas. Bahkan setelah masuk, seseorang akan ditekan ke alam transformasi. Oleh karena itu, sangat sedikit kultivator alam langit yang mau masuk. Adapun kultivator alam kaisar, mereka akan langsung ditolak ketika mencoba masuk. Mereka bahkan mungkin terbunuh oleh kekuatan tempat itu. Tempat menakjubkan seperti ini benar-benar ada. Bagus sekali, kata Xiang Shaoyun dengan gembira. Pada saat itulah dia teringat bagaimana Liak Xuan pernah mengatakan kepadanya bahwa dia beruntung bukan dia yang berhasil menembus alam langit. Jika tidak, tingkat kultivasinya akan tertekan setelah memasukinya, dan kemampuan bertarungnya mungkin juga akan menurun. Hua Cheng melanjutkan penjelasannya dan memberitahu Xiang Shaoyun bahwa dia telah mendengar tentang batu pembangkit jiwa dari dua kelompok murid sebelumnya yang telah masuk. Sebenarnya, ini sudah menjadi rahasia umum. Namun hingga hari ini, belum ada yang berhasil mendapatkan batu pembangkit jiwa, karena bukan hanya Raja Iblis yang kuat yang menjaga tempat itu, tetapi juga banyak bahaya lain yang mengintai di sekitarnya. Batu pembangkit jiwa bukanlah sesuatu yang bisa diharapkan didapatkan oleh orang biasa. Faktanya, selama pembukaan negeri mata air jiwa sebelumnya, Hua Cheng juga telah menugaskan beberapa murid untuk memanen batu pembangkit jiwa untuknya. Sayangnya, semua murid tersebut gagal dan meninggal di sana. Meskipun kakakmu menginginkan batu pembangkit jiwa itu, kamu harus berhati-hati. Jika kamu benar-benar tidak bisa mendapatkannya, jangan memaksakan diri, peringatkan Hua Cheng. Haha, karena kakakku menyukainya, aku pasti akan memanennya untukmu. Jangan khawatir. Xiang Shaoyun terkekeh dan berjanji. Ya, aku percaya padamu. Kau tidak akan mampu menyelesaikan 3 ruangan batas berturut-turut jika kau tidak mampu. Itulah mengapa aku memutuskan untuk memberitahumu tentang ini, kata Hua Cheng sambil mengangguk. Kemudian dia mengeluarkan sebuah baju zirah dan menyerahkannya kepada Xiang Shaoyun. Ini adalah baju zirah tingkat tinggi. Dengan ini, kau akan bisa bertahan hidup. Xiang Shaoyun menerima baju zirah itu tanpa ragu-ragu. Terima kasih, kakak. Aku tidak akan mengecewakanmu. Baiklah. Fokuslah pada penyembuhan dulu. Jika kau bisa kembali dengan batu pembangkit jiwa, akan ada lebih banyak hadiah yang menunggu dari kakakmu. Oke, kata Hua Cheng dengan nada nakal.
Harus diakui bahwa ketika Hua Cheng tidak bersikap seperti seorang permaisuri yang angkuh, dia tampak seperti gadis biasa di sebelah rumah. Hua Cheng langsung menghilang begitu saja, hanya meninggalkan aroma samar yang tertinggal. Xiang Shaoyun mengosongkan pikirannya dan mulai fokus pada penyembuhan. Dia juga memurnikan sejumlah besar kristal spiritual di lautan kosmos astralnya. Pada saat yang sama, giok pengumpul bintang tetap aktif, menyebabkan gumpalan energi astral yang tebal berputar di sekelilingnya setiap saat. Berbagai sumber energi membantunya sembuh lebih cepat dan tumbuh lebih kuat. 1 hari dan 1 malam berlalu dengan cepat. Xiang Shaoyun sudah pulih sekitar 60 atau 70%, dan tingkat kultivasinya telah meningkat ke pertengahan alam transformasi tahap ke-8. Siapapun yang telah menyelesaikan beberapa ruangan pembatas secara berturut-turut pasti akan mampu mengeluarkan banyak potensi mereka dan menembus ke tingkat berikutnya. Namun Xiang Shaoyun berbeda dari yang lain. Dia memiliki fisik bintang 9. Jumlah energi astral yang dibutuhkannya untuk mencapai terobosan jauh lebih besar daripada kultivator lainnya. Itu sudah merupakan pencapaian yang sangat luar biasa bagi seseorang dengan fisik seperti dia untuk benar-benar berkembang hanya dalam setengah bulan sejak terobosan terakhirnya. Saat Xiang Shaoyun menyerap ki ungu dari sinar matahari pertama, ia diberitahu oleh utusan Li Yaxuan untuk berkumpul di paviliun luar. Setelah berkemas, ia pergi menemui mereka. Sepanjang jalan, banyak orang memberi hormat dan menyapanya dengan penuh penghargaan, mata mereka dipenuhi rasa hormat. Ada juga sejumlah gadis yang tergila-gila padanya dan menatapnya dengan kagum, dan beberapa yang lebih berani di antara mereka bahkan menyatakan cinta mereka kepada Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun, kau tampan sekali. Kurasa aku jatuh cinta padamu, kata seorang gadis gemuk sambil malu-malu memainkan ujung bajunya. Bahkan Xiang Shaoyun pun merasa malu mendengar pengakuan itu. Oh, dia benar-benar terdiam. Ya, gadis ini agak pendek, dan memiliki banyak jerawat di wajahnya, tetapi dia tidak terlalu gemuk. Berat badannya pasti tidak lebih dari 120 kg. Paling banyak, beratnya sekitar 100 kg. Bagaimanapun, dia tetaplah seorang gadis muda yang berani dan menggemaskan. Akan sangat kejam jika menolaknya, bukan? Tapi dia benar-benar tidak bisa memaksakan diri untuk mengatakan iya pada pengakuannya. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh ramping muncul dan menunjuk ke arah gadis gemuk itu sebelum berteriak, gadis gemuk jelek sepertimu berani menyatakan cinta pada Xiang Shaoyun. Pergi sana. Dia milikku. Gadis ini, terlalu belak-belakan, kan pikir Xiang Shaoyun dalam hati sebelum menambahkan, tapi aku menyukainya. Namun, ketika sosok ramping itu berbalik dan tersenyum padanya, ia merasa ingin menangis. Xiang Shaoyun, aku sangat menyukaimu, kata gadis ramping itu sambil mengedipkan matanya. Xiang Shaoyun merasa ingin muntah. Ya, gadis itu kurus, tapi badannya rata sekali. Dan wajahnya, dia terlihat lebih maskulin daripada laki-laki, dan dia bahkan memiliki sedikit janggut di dagunya. Dasar tomboy sialan. Kau menakut-nakuti Xiang Shaoyun dengan penampilanmu. Pergi sana. Dia milikku, teriak gadis gemuk itu sambil menggulung lengan bajunya, tampak seperti sedang bersiap berkelahi. Kau pikir aku takut padamu? Ayo, lawan aku 300 ronde kalau kau berani. Xiang Shaoyun akan menjadi milik pemenangnya, kata gadis tomboy itu. Ayo lawan. Kau pikir aku takut? Bab 257. Xiang Shaoyun melarikan diri dengan panik. Kedua gadis eksotis itu terlalu menakutkan. Ketika sampai di tempat berkumpul, dia menepuk dadanya, masih trauma dengan apa yang baru saja dialaminya. Xiang Shaoyun, ada apa denganmu? Apakah luka-lukamu akibat latihan di ruang batas masih mengganggumu? Tanya Li Yaxuan. Setelah mengatur napasnya, Xiang Shaoyun menjawab, aku baik-baik saja. Aku hanya merasa sedikit mual, itu saja. Xiang Shaoyun akhirnya mendapat kesempatan untuk melihat sekeliling dan terkejut mendapati bahwa sudah ada beberapa ratus orang yang berkumpul. Tanah mata air jiwa hanya akan terbuka sekali setiap 10 tahun. Baik pengawas maupun murid seperti kita tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Karena itu, kita semua berkumpul di sini untuk berangkat bersama. Tentu saja, kita akan berpisah ketika tiba di sana. Kau akan tetap bersama kami dari Rumah Merah, kata Li Yaxuan seolah-olah dia telah membaca keraguan di benak Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun akhirnya menyadari bahwa ini sebenarnya adalah kegiatan kelompok dari Paviliun Cloud Margin. Sepertinya negeri mata air jiwa ini tidak sesederhana tempat dengan mata air jiwa. Mungkin ada harta karun lain yang bisa ditemukan di sana juga, pikir Xiang Shaoyun dalam hati. Tiba-tiba ia merasakan beberapa tatapan tajam tertuju padanya, dengan dua di antaranya membawa tekanan yang sangat kuat. Ketika ia menoleh,
ia mendapati seorang pemuda berambut ungu menatapnya dengan sepasang mata ungu yang menakutkan seperti dua sambaran petir, yang membuatnya sangat sulit untuk menatap langsung ke matanya. Niat bertempur terpancar dari pemuda itu, begitu kuatnya bahkan orang-orang di sekitarnya pun menyadarinya. Xiang Shaoyun membalas tatapan itu tanpa gentar. Senyum tenang teruk di wajahnya, seolah-olah dia hanya menyapa seorang teman lama, sama sekali mengabaikan tekanan dari sepasang mata itu. Menarik, gumam pemuda berambut ungu itu dalam hati. Xiang Shaoyun dapat menebak identitas pemuda itu, tetapi dia tampaknya tidak peduli. Kemudian dia melihat ke arah lain. Di sana, seorang pria berusia sekitar 30 tahun berdiri dengan senyum tampan di wajahnya. Dia tampak sederhana dan jujur, dan mengenakan pakaian tanpa lengan yang memperlihatkan lengannya yang berotot kekar. Dia adalah pria tampan yang hampir memancarkan aura testosteron. Mirip dengan pemuda berambut ungu itu, pria ini juga menatap Xiang Shaoyun dengan tatapan penuh provokasi. Namun, ia mampu menyembunyikan niat bertarungnya dengan lebih baik karena hanya menunjukkannya dalam sepersekian detik. Menarik, pikir Xiang Shaoyun. Dibandingkan dengan pemuda pertama, pemuda ini memberinya tekanan yang lebih kuat. Namun, keduanya berhasil memicu nafsu bertarung dalam dirinya juga. Pada saat itu, sebuah suara merdu terdengar di telinganya. Pria berbaju tanpa lengan itu adalah kakak senior Liang Xuangmin, dan dia juga ketua perkumpulan Free Society. Dialah yang seorang diri memastikan bahwa anggota Free Society tidak terpecah belah antara kami dari Red House dan Lightning Alliance. Xiang Shaoyun menoleh dan mendapati seorang wanita cantik tiba-tiba muncul di dekatnya dan Li Yaxuan. Wanita cantik ini tidak setinggi Li Yaxuan, kakinya pun tidak semenarik miliknya. Namun, ia memiliki wajah yang sangat menggemaskan dan sepasang payudara yang montok yang tampak seperti akan keluar dari pakaiannya kapan saja. Siapapun yang memandanginya akan tertarik tanpa terkendali. Sebagai seorang pemuda normal dan sehat, ketika Xiang Shaoyun melihat sepasang puncak yang mematikan itu, dia tak kuasa menahan diri untuk berseru, besar sekali. Begitukah? Apakah Anda ingin merasakannya? Tanya wanita cantik itu dengan serius. Ya, tidak, tentu saja tidak. Saya bukan orang mesum. Xiang Shaoyun segera mengoreksi dirinya sendiri dan mengubah apa yang hendak dia katakan. Dia mungkin mengaku bukan orang mesum, tetapi matanya tak pernah lepas dari kedua puncak itu. Itu sudah merupakan tindakan yang sangat tidak tahu malu. Yang lebih mengejutkan lagi adalah wanita cantik itu sama sekali tidak keberatan. Matanya malah bersinar dengan kilatan aneh. Uhuk. Xiang Shaoyun, ini kakak perempuan dari Red House, Hua Honglou. Li Yaxuan memperkenalkan diri, merasa sangat malu dengan tingkah laku Xiang Shaoyun. Dia ingin berpura-pura tidak mengenalnya, tetapi dia harus memperkenalkan diri. Kakak perempuan. Hua Honglou, gumam Xiang Shaoyun dengan bingung. Kemudian dia menatap wanita cantik itu dan berkata, Anda adalah tuan dari Rumah Merah. Ya, Anda memang memiliki dada yang cukup lebar untuk menampung seluruh dunia. Tidak buruk sama sekali. Kau sangat berani, tapi masih belum cukup berani untuk bertindak sesuai keinginanmu. Jika kau ingin meraba-raba, datang saja. Aku tidak keberatan, kata Hua Honglou dengan berani. Orang-orang di sekitar mereka juga mendengarnya. Para murid perempuan semuanya bereaksi dengan memandanginya dengan kagum, sementara para murid laki-laki semuanya mencuri pandang ke arah sepasang puncak yang indah itu sambil meneteskan air liur seperti babi yang kelaparan. Orang-orang ini bahkan lebih buruk daripada Xiang Shaoyun dalam hal tidak cukup berani untuk bertindak sesuai dengan keinginan mereka. Mereka hanya berani mencuri pandang ke puncak-puncak gunung, tidak seperti Xiang Shaoyun yang secara terang-terangan menatapnya. Dengan tatapan main-main, Xiang Shaoyun menjawab, aku khawatir tanganku tidak cukup besar untuk menangkupnya. Lupakan saja. Sepertinya aku masih terlalu melebih-lebihkan, kata Hua Honglou dengan nada provokatif. Namun sebelum ia menyelesaikan kata-katanya, sebuah tangan tiba-tiba diletakkan di dadanya. Telapak tangan itu bahkan mencubit dadanya, menyebabkan pikirannya menjadi kosong. Di samping mereka, Li Yaxuan, Chen Zilong, dan anggota Red House lainnya semuanya membuka mulut lebar-lebar karena terkejut, mata mereka hampir keluar dari rongga mata. Lumayan. Mereka asli, bukan boneka, simpul Xiang Shaoyun setelah menarik tangannya. Orang-orang di sekitarnya terkejut. Kemarahan terpancar di wajah Hua Honglou saat dia berkata, apakah kau tahu konsekuensi dari apa yang baru saja kau lakukan? Kukira kaulah yang menyuruhku meraba. Konsekuensi apa yang harus kutanggung? Tanya Xiang Shaoyun ragu-ragu. Baiklah, aku akan membiarkanmu menyentuhku juga. Itu akan membuat kita impas, kan? Tentu, aku juga akan merabanya, jawab Hua Honglou sebelum langsung mengarahkan telapak tangannya ke dada Xiang Shaoyun. Tangan lembutnya bersinar terang.
Jelas sekali itu adalah telapak tangan dengan kekuatan penghancur yang luar biasa. Xiang Shaoyun dapat merasakan betapa menakutkannya telapak tangan yang datang itu, tetapi dia tidak menghindar dan membiarkan telapak tangan itu mengenai dirinya. Bang! Sebuah suara teredam terdengar. Jelas sekali dia tidak menahan diri sama sekali. Bahkan Li Yaxuan mulai khawatir pada Xiang Shaoyun. Apapun yang terjadi, dia adalah seorang pembantu yang telah dia undang. Jika terjadi konflik, itu akan memengaruhi kerja sama mereka. Namun, bahkan setelah menerima pukulan telapak tangan itu, Xiang Shaoyun tetap berdiri tegak, seolah-olah telapak tangan itu tidak mengenainya sama sekali. Oke. Sekarang kita impas, kata Xiang Shaoyun sambil tersenyum. Hua Hongluo menarik tangannya dan tersenyum. Oke. Kita impas. Pada saat itulah seorang tetua tiba dan mengumumkan bahwa mereka akan segera berangkat ke Tanah Mata Air Jiwa. Bab 258. Negeri Mata Air Jiwa terletak di pegunungan gurun di antara kota tepi awan dan kota hutan seribu. Bahkan, pegunungan gurun ini berfungsi sebagai perbatasan pemisah antara kedua wilayah tersebut. Dari kota tepi awan, seseorang perlu terbang selama setengah bulan dengan menunggangi binatang terbang untuk mencapai negeri Mata Air Jiwa. Sejumlah besar orang menuju ke Tanah Mata Air Jiwa dari paviliun tepi awan. Untuk menunggangi binatang terbang, seseorang harus membayar poin kontribusi yang cukup, terlepas dari apakah ia seorang murid atau pengawas. Mereka yang tidak mampu membayarnya harus mencari alat transportasi sendiri. Untuk perjalanan ini, Red House telah memesan 12 kereta perang. Setiap kereta dapat membawa sekitar 10 orang. Dengan kata lain, 120 anggota Red House berpartisipasi dalam perjalanan ini, dan mereka semua adalah elit Red House. Tidak satu pun dari mereka yang lebih lemah dari tingkat akhir alam transformasi. Adapun aliansi petir, mereka telah memesan 20 kereta perang. Dari jumlah kereta yang mereka miliki, orang dapat melihat betapa kuatnya faksi ini. Sedangkan untuk yang lain, mereka harus membayar poin kontribusi paviliun agar paviliun dapat menyewa transportasi dari luar untuk mereka. Saat sang tetua mengumumkan bahwa mereka akan pergi, sejumlah besar makhluk terbang memenuhi langit di atas paviliun, menciptakan pemandangan yang sangat spektakuler. Para murid yang berdiri dan menyaksikan dari bawah semuanya dipenuhi rasa iri. Saat ini, Xiang Shaoyun berada di salah satu kereta perang yang disewa oleh Red House, mempertimbangkan apakah ia harus melompat dari kereta tersebut. Mengapa? Karena dua murid perempuan yang telah menyatakan perasaannya kepadanya sebelumnya juga berada di kereta itu. Gadis gemuk itu dikenal sebagai kakak Furong, sedangkan gadis tomboy itu dipanggil adik Ruhua. Keduanya sebenarnya adalah anggota Red House. Sebenarnya, keduanya tidak berada di kereta kuda ketika Xiang Shaoyun pertama kali naik. Ini sepenuhnya kesalahan Hua Hongluo. Dialah yang setuju ketika keduanya meminta untuk menaiki kereta kuda yang sama. Dan sebelum Xiang Shaoyun sempat turun dari kereta kuda, mereka sudah mengepungnya. Di ketinggian, Furong dan Ruhua terus berbicara kepadanya dengan mesra, menyiksanya sedemikian rupa hingga ia mulai merasa pusing. Xiang Shaoyun ingin sekali meneriakkan kata-kata ini. Sialan! Ada yang berminat menendang kedua orang ini dari kereta kuda. Saya bersedia membayar 10.000 kristal roh tingkat menengah. Sayangnya, ketika dia melihat keduanya, dia merasa terlalu tak berdaya bahkan untuk berteriak. Adik Shaoyun, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa tidak enak badan? Kemarilah, bersandarlah di bahu kakak. Semuanya akan baik-baik saja, kata kakak Furong dengan ekspresi sedih sambil memegang tangan Xiang Shaoyun. Adik perempuan Ruhua berkata, kemarilah, kakak Shaoyun. Kamu akan merasa lebih baik setelah aku memelukmu erat-erat. Kedua wanita itu praktis menempel pada Xiang Shaoyun. Di sampingnya, Hua Hongluo dan Li Yaxuan terus terkikik. Mereka akhirnya menemukan sesuatu yang bisa mengalahkan Raja Perang Muda ini yang bahkan mampu menamparkan wajah aliansi petir. Xiang Shaoyun bisa merasakan tangan kedua wanita itu meraba-raba seluruh tubuhnya, dan bahkan bagian pribadinya pun akan segera terpuaskan. Cukup, teriak Xiang Shaoyun dengan marah. Baik Furong maupun Ruhua langsung terlihat sangat tersinggung. Apa aku membuatmu marah, adik Shaoyun? Jangan marah. Baiklah, sebagai kompensasi, aku akan membiarkanmu melakukan apapun yang kau inginkan padaku. Kakak Shaoyun, aku sungguh mencintaimu. Lihat betapa cantiknya aku. Tak ada pria lain selain dirimu yang pernah menarik perhatianku sebelumnya. Xiang Shaoyun tidak lagi bisa mengendalikan dirinya. Dor. Dia membuat kedua wanita itu pingsan. Akhirnya, damai, kata Xiang Shaoyun sambil menghela napas lega dan menyeka keringatnya. Ia merasa menghadapi kedua wanita ini lebih sulit daripada melawan ahli alam langit. Haha, kau benar-benar tidak tahu cara yang tepat untuk memperlakukan lawan jenis,
kata Hua Honglou sambil tertawa terbahak-bahak di sampingnya. Xiang Shaoyun memutar matanya. Aku hanya menyentuh dadamu. Apakah kau perlu membalas dendam seperti itu? Aku sudah membiarkanmu menyentuhku juga. Lagi pula, kaulah yang menyuruhku menyentuhmu sejak awal. Serangan telapak tangan yang diterimanya dari Hua Honglou sebelumnya bukanlah hal yang main-main. Jika dia tidak menempa dirinya di ruang batas alam raja, dia tidak akan mampu bertahan dari serangan telapak tangan itu. Tentu saja, dia sadar bahwa Hua Honglou tidak menyerang dengan kekuatan penuhnya. Jika tidak, dia pasti akan menderita setidaknya sedikit luka akibat pukulan telapak tangan itu. Hua Honglou mungkin terlihat seperti wanita yang tidak berbahaya, tetapi dia bukanlah lawan yang mudah dikalahkan. Jika tidak, dia tidak akan mampu mendirikan Red House, yang memiliki tokoh-tokoh seperti Li Yaxuan dan Chen Zilong. Hua Honglou sedikit tersipu dan menatap tajam Xiang Shaoyun. Ya, aku memang menyuruhmu menyentuh. Tapi pada umumnya, hanya ada dua kemungkinan akhir bagi mereka yang memanfaatkan aku. Apa dua akhir cerita itu? Tanya Xiang Shaoyun dengan penasaran. Hua Honglou mengelus poninya dan berkata, pertama, kematian. Kedua, jadilah kekasihku. Dia terdiam sejenak sebelum menambahkan, tapi sampai sekarang, akhir cerita yang kedua belum muncul. Lalu, dia menatap Xiang Shaoyun dengan kilatan provokatif di matanya. Begitukah? Baiklah, itu akan segera terjadi. Mulai sekarang, akulah priamu, jawab Xiang Shaoyun tanpa ragu ketika ia merasakan provokasi di mata wanita itu. Matanya mulai mengamati seluruh tubuh wanita itu dengan saksama. Harus diakui bahwa Hua Honglou memiliki kecantikan yang patut dibanggakan. Daya pikatnya tak tertandingi oleh banyak wanita. Haha, tentu, kita lihat saja seberapa mampunya kamu, kata Hua Honglou sambil tersenyum menawan. Ya, di masa depan, kau bisa menjadi pelayan penghangat ranjangku, kata Xiang Shaoyun dengan tegas. Hanya itu aku. Hanya seorang pelayan, kata Hua Honglou dengan nada kesal. Kau tidak tahu berapa banyak wanita yang ingin menjadi pelayan penghangat ranjangku. Kau lumayan cantik, jadi aku setuju. Kalau tidak, kau bahkan tidak akan diberi kesempatan, kata Xiang Shaoyun dengan acuh tak acuh. Kata-kata itu begitu tajam sehingga bahkan Li Yaxuan merasa tersinggung. Xiang Shaoyun, kau terlalu berlebihan dengan ucapanmu. Kakak perempuanku adalah salah satu dari 5 bunga paviliun tepi awan. Banyak kakak senior yang berusaha mendekatinya, dan kau malah meremehkannya. Kau terlalu sombong, keluh Li Yaxuan. Xiang Shaoyun mengangkat bahu. Mungkin. Terserah. Tentu, bukan tidak mungkin aku menjadi pelayan penghangat tempat tidurmu, kata Hua Honglou tiba-tiba. Kakak, apakah kau sudah gila? Seru Li Yaxuan dengan panik. Tenanglah. Biar ku bilang dulu, Hua Honglou menenangkan Li Yaxuan. Asalkan kau bisa mengalahkan bocah petir dan mencapai alam langit dalam 1 tahun, aku akan dengan senang hati menjadi pelayanmu. Rumah merah juga akan menjadi milikmu. Tetapi jika kau gagal, kau akan tetap tinggal dan menjadi bawahan setiaku. Bagaimana menurutmu? Hahaha, itu sama sekali bukan masalah, Xiang Shaoyun tertawa sombong. Aku tidak tertarik dengan rumah merahmu. Siapkan dirimu untuk menjadi pelayanku. Bab 259. Saat para penghuni paviliun tepi awan sedang menuju ke tanah mata air jiwa, sekelompok ahli super telah tiba di kota Wu. Dengan menunggangi tunggangan tingkat tinggi, mereka turun dari langit dengan kehadiran yang megah yang membuat penduduk kota diliputi rasa takut yang hebat. Pemimpin kelompok itu menunggangi rubah berekor 7. Saat ini ia sedang mengamati kota dengan tatapan jahat. Indra-indranya meliputi seluruh kota Wu. Tidak ada yang bisa lolos dari deteksinya. Komandan, berdasarkan jejak yang ada, sampah itu kemungkinan besar bersembunyi di kota kecil ini. Terlebih lagi, si bajingan tua Duoji itu kemungkinan besar juga pernah tinggal di sini untuk beberapa waktu, kata seseorang melalui transmisi suara. Tangkap dan interogasi orang yang paling berkuasa di sini dulu, perintah Linggu Haonan dengan tenang. Ini adalah kelompok yang datang dari provinsi lain. Dengan kecepatan mereka, seharusnya mereka sudah tiba sejak lama. Namun, mereka dikirim ke tempat yang tidak jelas sebelum membuang lebih banyak waktu dan tenaga di pegunungan 100 binatang. Karena itu, mereka terpaksa beristirahat sejenak sebelum melanjutkan perjalanan. Sekarang, mereka telah tiba. Dalam 2 tahun terakhir, mereka telah bekerja sangat keras mencari orang itu. Kegagalan dalam misi mereka akan dihukum mati. Mereka pergi ke kediaman kepala kota, dan ketika klan Wu melihat betapa kuatnya para pengunjung itu, mereka sangat ketakutan sehingga segera berlutut dan mulai bersujud. Bahkan Wu Hongqi, sesepuh klan Wu dan kepala kota saat ini, berlutut. Saya tidak menyadari kedatangan Anda, tuan-tuan. Mohon maafkan saya karena tidak menyambut Anda sekalian.
Setelah membentangkan potret di hadapan Wu Hongqi, seorang pria melangkah maju dan bertanya, apakah Anda pernah melihat pemuda ini? Ini. Wu Hongqi menatap potret itu dengan gugup. Dia merasa orang di potret itu agak familiar, dan tidak butuh waktu lama baginya untuk mengingat siapa orang itu. Tepat ketika dia hendak menjawab, orang lain berbicara dengan tidak sabar, berapa lama ini akan berlangsung? Biar saya yang tangani. Cepat kemari. Orang yang berbicara adalah seorang pria kurus yang mengenakan jubah hitam. Untaian aura hitam berputar di sekitar tubuhnya, membuatnya tampak sangat menyeramkan. Dia mengeluarkan cakar hitam tepat setelah mengucapkan kata-kata itu, menarik Wu Hongqi ke arahnya. Wu Hongqi mendapati dirinya terbang tak terkendali ke arah pria kurus itu. Ketika pria kurus itu mencengkeram kepalanya, Wu Hongqi berteriak ketakutan, "Tidak, kumohon." Sayangnya, ia segera kehilangan kesadaran saat ingatannya ditarik dari kepalanya. Pria itu memperlihatkan teknik yang sangat menakutkan. Teknik pencarian jiwa. Tak lama kemudian, Wu Hongqi terlempar ke samping. Ia menabrak dinding dan tidak bergerak lagi. "Haha, Komandan, kali ini kita benar. Sampah itu ada di sini, dan dia bahkan sampai berkonflik dengan kepala kota," kata pria kurus itu. "Benarkah?" tanya Linggu Haonan dengan nada terkejut sekaligus senang. "Ya, tidak salah lagi. Anak itu bersembunyi di sekolah kecil di sini untuk berlatih. Sepertinya anak itu berusaha keras untuk tumbuh kuat. Ayo kita kunjungi dia," kata pria kurus itu. "Bagus. Kita akan pergi sekarang juga. Biar kulihat seberapa banyak sampah itu sudah menumpuk dalam kurun waktu 2 tahun, kata Linggu Haonan dengan nada bercanda. Kemudian ia melayang ke udara dengan rubah berekor 7-nya. Semua bawahannya juga ikut terbang. Tepat ketika orang-orang klan Wu bersukacita karena mereka telah selamat, seorang bawahan Linggu Haonan tiba-tiba berkata dengan senyum dingin, "Adapun kalian boleh pergi menemui kepala desa kalian yang tercinta sekarang." Lalu, dia melancarkan serangan telapak tangan dengan santai. Energi telapak tangan yang berkilauan dan tembus pandang itu membesar dan menutupi seluruh wilayah kekuasaan klan Wu dalam sekejap mata. Gemuruh. Perkebunan itu seketika berubah menjadi debu, hanya menyisakan awan debu dan asap berbentuk jamur. Ledakan keras itu mengejutkan seluruh kota Wu, yang mengira sedang terjadi gempa bumi. Orang-orang di istana balai bela diri juga merasakan gelombang energi yang mengerikan. 2 siluet terbang keluar. "Itu klan Wu," kata tetua Zhen Peng. Di sampingnya berdiri Yang Gao Chuan, master dari istana balai bela diri. Dia baru saja memasuki alam langit-langit, yang semuanya berkat bimbingan yang dia terima dari tetua Zhen Peng. Dengan tambahan 2 raja baru, istana balai bela diri sekarang jauh lebih kuat secara keseluruhan. Kekuatan yang sangat menakutkan. Apa yang terjadi di sana? Apakah musuh klan Wu datang untuk menyerang mereka? Tanya Yang Gao Chuan. "Aku punya firasat buruk. Segera evakuasi semuanya," teriak tetua Zhen Peng dengan nada serius. "Itu seharusnya tidak ada hubungannya dengan kita, kan?" kata Yang Gao Chuan dengan bingung. Tetua Zhen Peng tak sempat berlama-lama menjawab dan langsung berteriak, "Semuanya, patuhi perintahku. Segera tinggalkan istana balai bela diri dan pergilah sejauh mungkin. Cepat, bencana akan segera terjadi." Para penghuni istana aula bela diri mulai panik. Ledakan sebelumnya sangat mengerikan, dan ditambah dengan perintah mendadak tetua Zhen Peng, banyak orang mulai kehilangan akal sehat. Yang Gao Chuan menatap tetua Zhen Peng dan bertanya, ini, apa yang sedang terjadi?" "Berhenti bertanya. Cepat pergi," kata tetua Zhen Peng. Namun tepat setelah dia mengucapkan kata-kata itu, kelompok Linggu Haonan muncul di atas mereka. "Tuan muda, Linggu Haonan datang berkunjung," suara Linggu Haonan terdengar lantang. Suaranya menyebar luas, cukup untuk didengar oleh semua orang di istana balai bela diri dan bahkan kota Wu. Para anggota istana aula bela diri semuanya mendongak ke arah para pendatang baru dan mulai berteriak ketakutan. Siapa orang-orang itu? Mereka tampak begitu berkuasa. Mereka mungkin sedang mencari seseorang. Sebaiknya kita pergi saja. Ingat perintah tetua Zhen Peng. Pergi, pergi. Jika kita sampai membuat marah orang-orang itu, bahkan tetua Zhen Peng dan kepala istana pun tidak akan mampu menghentikan amarah mereka. Kita seharusnya baik-baik saja, kan? Yang kuat tidak akan merendahkan diri untuk menindas yang lemah. Siapa yang kalian cari? Aku adalah kepala istana dari istana balai bela diri. Bagaimana aku bisa membantu kalian? Tanya Yang Gao Chuan. Dia tahu orang-orang ini kuat, tetapi dia tidak menyangka mereka datang untuk istana balai bela diri. Anda adalah kepala istana di tempat ini. Apakah Anda tahu di mana tuan muda saya, Xiang Shaoyun? Tanya Linggu Haonan dengan ekspresi bercanda. Anda adalah... Yang Gao Chuan hendak menjawab ketika tetua Zhen Peng menyela, tidak ada orang seperti itu di sini. Tuan-tuan,
Saya rasa Anda telah salah diberi informasi. Hehe, kenapa kau menyela dia? Apa kau menyembunyikan sesuatu? Kata Linggu Haonan dengan tatapan tajam. Seketika itu, Tetua Zhen Peng merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. Bab 260. Setengah bulan berlalu dengan cepat. Banyak kereta perang dari paviliun tepi awan telah tiba di sebuah gunung terpencil. Tidak ada binatang iblis yang sangat kuat di sini, yang terkuat hanyalah beberapa raja iblis. Selama manusia tidak mengganggu mereka, mereka juga akan membiarkan manusia-manusia perkasa ini sendirian. Selama perjalanan ke sini, Xiang Shaoyun telah mempelajari lebih banyak informasi tentang negeri mata air jiwa dari Hua Honglou. Negeri mata air jiwa adalah ruang unik yang akan terbuka setiap 10 tahun sekali. Setiap kali terbuka, ruang itu tidak akan bertahan lebih dari sebulan. Jika seseorang ingin menemukan mata air jiwa, ia harus melakukannya dalam waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, ruang itu akan tertutup dan mereka yang terjebak di dalamnya kemungkinan besar akan mati. Ada juga beberapa makhluk asli di ruang itu, yang terdiri dari binatang buas iblis, kanibal, dan bahkan beberapa makhluk gaib yang mampu menyerang jiwa. Mengenai mengapa makhluk-makhluk ini berada di ruang angkasa, Hua Honglou mengatakan bahwa mereka dipaksa untuk tinggal di ruang angkasa oleh manusia purba. Mereka dikenal sebagai ras jahat, dan karenanya, mereka menjadi tahanan abadi. Ada juga legenda yang mengatakan bahwa tanah mata air jiwa adalah ruang angkasa yang terbentuk secara alami. Itu seperti dunia yang sama sekali berbeda yang harus dibuka setiap 10 tahun sekali untuk mengisi kembali energi spiritual di dalamnya dengan menyerap energi dari dunia luar. Singkatnya, ada banyak desas-desus seputar tempat itu, tetapi kenyataannya makhluk yang tinggal di ruang tersebut sangat ganas dan jahat. Setiap kali tempat itu terbuka, lebih dari separuh manusia yang masuk akan binasa di dalamnya. Karena hanya manusia di bawah alam Sky Soar yang dapat masuk sementara mereka yang berada di alam Sky Soar akan ditindas begitu masuk, manusia secara alami dirugikan. Lagi pula, ada raja di antara penduduk asli ruang angkasa itu juga. Namun, mata air jiwa di dalam ruang angkasa itu sangat bermanfaat bagi manusia yang ingin menembus alam Sky Soar. Karena itu, banyak manusia masih akan masuk setiap 10 tahun sekali meskipun berbahaya. Begitu seseorang mendapatkan mata air jiwa, menembus alam Sky Soar praktis dijamin. Mereka semua memiliki pola pikir bahwa kekayaan dan kehormatan terletak di tengah bahaya. Patut dicatat bahwa mata air jiwa bukanlah satu-satunya harta karun yang dapat ditemukan. Kadang-kadang, obat-obatan kelas raja juga akan muncul, yang merupakan sesuatu yang bahkan didambakan oleh para raja. Saat ini, orang-orang dari paviliun tepi awan berkumpul di sebuah lahan kosong yang luas. Banyak manusia dan tunggangan sudah berada di sana. Di antara mereka, kelompok terbesar terdiri dari orang-orang dari Akademi Seribu Hutan. Mereka memiliki aura yang paling mengesankan dari semua kelompok yang hadir. Selain paviliun batas awan dan Akademi Seribu Hutan, ada juga orang-orang dari berbagai organisasi dan klan lain, dan juga sejumlah besar kultivator yang tidak berafiliasi yang tersebar di sekitar area tersebut. Meskipun negeri mata air jiwa berada di bawah kendali beberapa kota besar, tetap tidak mungkin bagi mereka untuk sepenuhnya melarang organisasi-organisasi kecil memasuki wilayah tersebut. Terdapat jaringan hubungan yang rumit dan kompleks antara berbagai organisasi kecil dan berbagai kota besar. Dengan demikian, mereka tidak akan mudah saling berkhianat. Bagaimanapun, tanah mata air jiwa adalah tempat yang sangat berbahaya. Semakin banyak manusia yang masuk, semakin menguntungkan bagi manusia. Ketika orang-orang dari paviliun tepi awan tiba, seorang tetua dari kota Seribu Hutan terbang dan mulai berbincang dengan tetua paviliun tepi awan. Dari betapa ramahnya percakapan mereka berdua, seolah-olah mereka adalah sahabat karib. Xiang Shaoyun menetap bersama orang-orang dari Rumah Merah. Dia tidak perlu lagi mengkhawatirkan Furong dan Ru Hua karena keduanya telah diusir oleh Hua Honglou. Awalnya, mereka enggan pergi. Tetapi setelah Hua Honglou mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui, mereka menatap Xiang Shaoyun dengan kesal sebelum pergi. Xiang Shaoyun menghela napas lega ketika keduanya pergi. Jika mereka dibiarkan terus mengganggunya, dia takut akan kehilangan kendali dan membunuh mereka begitu saja. Untuk saat ini, Xiang Shaoyun telah menjadi bahan olok-olok Hua Honglou dan Li Yaxuan. Xiang Shaoyun baru saja duduk di pojok sembarangan ketika dia menyadari sekelompok orang menuju ke arahnya. Hua Honglou, Li Yaxuan, dan Chen Zilong juga menyadarinya, dan mereka menghalangi jalan kelompok tersebut. Senyum muncul di wajah Hua Honglou yang menggemaskan saat dia menatap pemuda berambut ungu itu dan berkata, "Salam, Kakak Zi. Ada yang bisa saya bantu? Adik Hua, mengapa kau begitu sopan padaku? Kita semua sesama murid. Wajarkan kalau aku datang mengobrol denganmu," kata pemuda berambut ungu itu. Pemuda berambut ungu itu tak lain adalah si bocah petir. Nama aslinya adalah Zi Jingyun,
dan dia adalah ahli alam transformasi tingkat puncak dan Raja Perang. Ketika dia berada di alam transformasi tingkat ke-8, dia pernah mengalahkan seorang ahli alam langit. Baik dia maupun sepupunya, Raja Petir Muda, adalah murid pribadi Wakil Ketua Paviliun, Raja Petir. Mereka sangat disayangi olehnya dan memikul harapan Paviliun Tepi Awan di pundak mereka. Anak petir, sungguh munafik, kata Chen Zilong sambil mencibir. Meskipun bakat Chen Zilong sebanding dengan Zi Jingyun, Chen Zilong adalah keturunan kaisar dan tidak akan tinggal di Paviliun Tepi Awan selamanya. Itulah sebabnya Chen Zilong memiliki status yang sedikit lebih rendah di paviliun dibandingkan dengan bocah petir. Chen Zilong, demi menghormati identitasmu sebagai keturunan kaisar, aku tidak akan mempedulikan kata-katamu. Tetapi jika kau terus bersikap kurang ajar, aku tidak keberatan memberimu pelajaran, kata Zi Jingyun sambil menatap dengan tatapan menekan. Ayo, kalau kau berani. Aku sudah lama menunggu pertarungan ini, kata Chen Zilong sambil menjilat bibirnya karena bersemangat. Zilong, kita perlu memfokuskan perhatian kita pada negeri mata air jiwa. Kendalikan dirimu, bujuk Li Yaxuan. Jangan khawatir, Chen Zilong, pertarungan antara kita akan terjadi cepat atau lambat, kata Zi Jingyun. Kemudian dia menatap Xiang Shaoyun di belakang semua orang dan berkata, Hei, anak muda yang menantang aliansi petir, aku di sini. Tunggu apa lagi? Keluarlah dan sambut pemimpin aliansi ini. Benar sekali. Zi Jingyun hanya berada di sini untuk menunjukkan dominasinya atas Xiang Shaoyun. Xiang Shaoyun bersikap seolah tidak mendengar apa-apa, tetap duduk dan dengan santai mengunyah sehelai rumput. Berani sekali. Pemimpin aliansi kita memanggilmu. Apa yang kau tunggu? Teriak seorang penjaga yang berdiri di samping Zi Jingyun. Xiang Shaoyun berasal dari keluarga merah. Sebaiknya kau tunjukkan rasa hormat, kata Hua Honglou sambil mengerutkan kening. Adik Hua, aku tidak mendengar kabar bahwa dia bergabung dengan rumah merahmu. Sebaiknya kau jangan ikut campur dalam hal ini, kata Zi Jingyun. Bagaimana jika aku bersikeras untuk ikut campur, tanya Hua Honglou dengan nada pasrah. Xiang Shaoyun, apakah bersembunyi di balik wanita adalah satu-satunya keahlianmu, provokasi sang wali. Xiang Shaoyun tidak punya pilihan selain berdiri. Setelah meregangkan badan dengan malas, dia mengorek telinganya dan menatap aliansi petir sebelum berkata, apakah kalian sudah selesai, lalat? Kita sudah melakukan perjalanan selama berhari-hari. Yang aku inginkan hanyalah istirahat, dan aku bahkan tidak bisa melakukannya. Kata-katanya membuat wajah orang-orang dari aliansi petir menjadi muram. Adapun mereka dari rumah merah, mereka terkejut melihat betapa kejamnya kata-kata Xiang Shaoyun. Ya, kau memang pemberani. Kau adalah orang pertama yang berani berbicara seperti itu kepada aliansi petir, kata Zi Jingyun dengan kilatan tajam di matanya. Dia menatap seseorang di sampingnya dan berkata, Lin Fei, kukira kau akan menantang Xiang Shaoyun. Hadapi dia. Anggap saja ini pemanasan sebelum memasuki negeri mata air jiwa. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.